Tetap bersinergi demi NKRI, kami tetap menjaga tanah air Ibu Pertiwi. Kami takkan lari, semangat takkan mati, terus dan terus berkobar seperti nyala api. Ayo cepat lekas bergegas, tak peduli hujan panas, loyalitas tanpa batas, selalu siap untuk bertugas. Jangan sampai terpecah belah, perbedaan itu bukan masalah. Walau berbeda suku dan budaya, tetap solid demi Indonesia Raya. Nah itu, nggak pakai masker, jangan dekat-dekatan, ya minimal 1 meter lah. Oh, ya jangan dekat-dekatan. Sekali lagi disampaikan kepada pengunjung, pegawai atau sahabatnya, mas-masnya untuk dapat menjaga jarak kaitannya dengan COVID-19. Terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku cek lagi, kita pakai. Dan udah ada masker nanti apanya nanti? Ya, ini caranya ya, bisa dipakai, digosok. Iya. Nggak bisa dicuci, digosok aja. Digosok juga nggak bisa. Ditempel, dikasih kain tisu itu loh, kain yang untuk tisu yang agak tebel itu loh, kan ada bersemprot ces, tempel ya, tempel. Punya Pak? Pakai dong. Kalau saya belum pernah dikasih. Betul. Atau yang disebut dengan kontak sensing. Memang ada bagian yang lain kan? Mari kita Ya, jaga mungkin sama-sama ada sosialisasikan kan. untuk Sementara dan mencegah terus bertambah. Oh, bisa coba cari nanti kalau ya. Materi saya gini ini kan semakin hari sekarang sudah ada lagi. Ya, Materi saya nanti ya, semakin makanya. terkontrol itu. ya, Yang bakal Bukan apa ya, kita sama-sama saling menjaga, jangan sampai nanti kejadian saling menyalahkan nanti masyarakat jangan pemerintah. siap, siap, Jadi apa yang dijadikan pemerintah kita ikuti. siap, siap. Jaga jarak, upayakan pakai masker, kita Siap. harus menjaga, jangan sampai keluar kemana-mana. Siap. Ya, sebetulnya makasih ya. Ya, kasih Pak Parmi. Antara pengguna mendatang yang simpangnya pas. Ada bosnya di sini nih. Nang jalannya siapa? bos, jaga jaraknya, kopinya diminum di rumah. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti terasanya kalau kita lemas, tahu-tahu dan apa, janganlah yang belilah ya, yang pemerintah jangan berbagian ya, ya Pak. Supaya kita pastikan ya, siapa. Ya jualan tetap lah, silakan jualan, masyarakat ya, ingatkan pembeli, supaya nggak dempet-dempetan, ya, jualan. Bisa diperkenalkan dari Kodim
Dengan Bapak siapa? Saya Kapten Infanteri Imam Nawawi, jabatan saya Pasiter Kodim 0909 Sangatta. Dari Polri, Pak? Siap, kami dari Satbimas Polres Kutai Timur, saya Ibtu Suparmin, jabatan KPO Satbimas. Kami membawa 3 personil unit Bimas. Untuk kegiatan malam ini kita melakukan himbauan kepada masyarakat yang siapa tahu karena sudah sering kita lakukan himbauan, namun sampai saat malam ini masih ada yang banyak bergerombol, terutama di warung-warung makan, ya, di tempat-tempat perbelanjaan. Ya itu nanti semua kita kasih himbauan supaya kalau tidak emergensi sekali tidak keluar rumah, intinya itu. Toh kalaupun keluar rumah harus jaga jarak minimal 2 meter supaya tidak atau mencegah terjadinya penularan COVID-19 secara situ. Dari pengamatan aparat nih, selaku ini kan pemberlakuan tanggap COVID nih ya. Ya. Bagaimana pengamatan para anggota ini di lapangan terkait anak-anak ngumpul ini belakangan ini gimana? Apa marak atau gimana nih Pak? Bisa sedikit? Ya. Mungkin saya menjawab ya. Oke. Saya melihat sebenarnya juga banyak juga masyarakat yang patuh dengan kebijakan pemerintah. Tapi saya lihat juga masih banyak juga masyarakat yang mungkin meremehkan karena melihat mungkin nggak begitu bahaya dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai aparat kami mendukung kebijakan pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus COVID-19 ini. Ya, kita benar-benar mencegah dan benar-benar mendukung apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah itu dengan harapan jangan sampai nanti begitu kejadian mereka saling menyalahkan. Nanti kalau sudah kejadian terjadi ini liar bener virus ini membabi buta, pasti mereka akan menyalahkan kenapa dulu pemerintah nggak ada antisipasi. Itu nggak kita inginkan. Makanya saya yakin pemerintah mengambil kebijakan seperti ini karena mereka tahu, di atas tahu bahwa bahayanya virus corona ini seperti apa. Makanya benar-benar harus ini kita kawal. Kami TNI Polri ini siap untuk mengawal kebijakan pemerintah itu. Untuk giat malam ini kekuatan personil dari TNI berapa personil, dari Polri berapa personil Pak? Sementara untuk kami ini kegiatan awal ini dari TNI ada 5 orang, dari Polri 4 orang, kami 9 orang. Nanti ada teman-teman juga dari wartawan. Pak, kalau didapatin nanti biasa ada sanksi atau hanya pendekatan persuasif? Untuk sementara persuasif. Persuasif. Ya, persuasif, tetapi kalau memang sudah tidak bisa lagi dikasih tahu, ya apa boleh buat. Ya, tapi saya yakin kalau menurut saya sampai saat ini kami dengan masyarakat masih bisa. Mereka kita kasih peringatan masih bisa. Mungkin Pak sedikit imbauan nih Pak Ya. terkait ini supaya tidak ngumpul-ngumpul gitu. Mungkin dari aparat ya. Sedikit imbauan silakan Pak. Baik, terima kasih. Kami dari Polres Kutai Timur bersama dari rekan Kodim mengimbau kepada warga masyarakat Kutai Timur umumnya dan khususnya Sangatta. Saya mohon tetaplah berdiam diri di rumah biar kami yang keluar lapangan untuk mengimbau rekan-rekan saudara-saudara kita jangan sampai virus virus corona ini menyebar ke lebih luas lagi kepada masyarakat kita. Mungkin dan kira-kira setelah ini apa tindakan selanjutnya dan apakah ada kegiatan serupa lagi kemudiannya? Pemantauan kan. Ini kami sudah buat jadwal selama 2 minggu ke depan ini kita laksanakan rutin. Jadi tiap malam kami ada patroli. Tiap malam atau patroli ya? Tiap malam ada patroli. Cuman waktunya memang tidak kita tentukan. Kadang untuk pertama ini kami jam 8 sampai jam 12 malam. Mungkin besok jam 12 malam sampai jam berapa. Karena saya nggak mau kecolongan ya. Dan tim tidak mau kecolongan dalam hal ini. Nanti ada satu aja menyebar. Nanti dampaknya sangat luas sekali. Dan berarti kan ini kan otomatis ada pendataan kan ya? Ya. Ada pendataan siapa yang kena kena malam ini. Kalau seandainya ketemu di malam selanjutnya gimana Dan? Ya, yang jelas pasti itu kami anggap pelanggaran. Perlu ada tindakan selanjutnya. Efek jerah ya, gitu Iya. ya. Iya. Oke, siap. Oke. Terima kasih Komandan. Ceritanya. Pada suatu hari terjadi bencana di sebuah daerah. Karena hujan turun deras berkepanjangan, permukaan sungai pun semakin lama semakin naik dan akhirnya terjadilah banjir besar. Ketika banjir sudah sampai ketinggian lutut orang dewasa, banyak orang sudah mulai mengungsi dari daerah tersebut. Karena takut kalau permukaan air semakin tinggi. Berbeda dengan yang lainnya, ada pemuda yang tampak tenang tinggal di rumah. Akhirnya datanglah truk penyelamat berhenti di depan rumah pemuda tersebut dan mereka bilang, "Ayo cepat masuk ikut truk ini, nggak lama lagi nih banjir akan semakin tinggi." Tapi pemuda itu menjawab, "Gak apa-apa, tenang aja. Kamu terus aja menolong orang lain. Saya pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Saya ini kan sangat rajin berdoa."
Dan setelah beberapa kali membujuk, akhirnya tidak bisa, akhirnya truk tersebut pun melanjutkan perjalanannya untuk menolong orang lain. Permukaan air makin lama semakin tinggi, sampai mencapai 1,5 meter. Pemuda tersebut masih di rumah, duduk di atas lemari. Lalu datanglah regu penolong dengan membawa perahu karet dan berhenti di depan rumah pemuda tersebut. Ayo cepet ke sini, naik perahu karet ini, karena keadaan semakin tidak terkendali nih. Kemungkinan air akan lebih meninggi lagi. Ayo cepat sebelum terlambat. Lagi-lagi pemuda itu berkata, "Gak usah deh, makasih. Tapi kamu gak usah nolong saya. Saya kan orang yang beriman, saya sudah berdoa kok. Saya yakin Tuhan akan menyelamatkan saya dari keadaan ini." Perahu dan regu penolong pun pergi tanpa membawa pemuda tersebut. Dan sesuai prediksi, banjir semakin besar dan kali ini sudah banyak rumah yang tenggelam. Air sudah menutupi atap. Dan pemuda itu rupanya masih aja duduk di atas atap sambil terus berdoa. Lalu datanglah sebuah helikopter dan regu penolong. Regu penolong melihat pemuda tersebut, langsung melempar tangga tali dari helikopter dari atas dan terdengar suara dari megafon. "Pak, cepet, ayo. Pegang tali itu, naik ke sini sebelum terlambat." Tapi lagi-lagi pemuda itu menjawab dengan berteriak, "Gak usah khawatir, saya ini orang beriman, rajin berdoa. Tuhan pasti akan menyelamatkan saya." Begitu katanya. Dan ketinggian banjir semakin lama semakin naik dan akhirnya seluruh rumah di daerah tersebut terendam seluruhnya. Kamu mungkin bertanya, gimana ya nasib pemuda tersebut? Pemuda tersebut akhirnya mati tenggelam. Dan di alam kematian dia pun dihadapkan pada Tuhan. Nah, pemuda ini langsung protes. "Tuhan, aku sudah berdoa kepadamu, selalu ingat kepadamu. Tapi kenapa aku tidak Engkau selamatkan dari banjir itu?" Tuhan pun menjawab dengan singkat, "Aku selalu mendengar doa-doamu. Untuk itulah aku mengirimkan truk, perahu karet, dan terakhir helikopter. Tapi kenapa kamu tidak peduli? Kenapa kamu acuh?" Pemuda tersebut pun menangis. Dia merasa begitu bodoh bahwa dia tidak menyadari pertolongan itu. Tapi apa daya, semua sudah terlambat. Cerita tersebut bisa menjadi relevan dengan keadaan sekarang ini. Kadang sampai saat ini nih, masih saja ada beberapa orang yang acuh dan tidak peduli dan menganggap remeh. "Cuci tangan dong, atau setidaknya pakai hand sanitizer lah. Nggak perlu, kan ada Tuhan. Percaya aja lah hidup mati di tangan Tuhan." Ketika ada teman bilang, "Jangan salaman dulu," malah diledekin. Kok jadi orang takut amat sih? Kan ada Tuhan, gak usah takut. Ketika ada saudara dan himbauan yang mengatakan, "Jangan liburan dulu, gak perlu deh jalan-jalan, apalagi kumpul-kumpul orang banyak." Tapi masih ada beberapa orang yang menempis dan bilang, gitu aja kok takut. Buktinya saya keluar juga gak apa-apa kok. Justru nih sekarang mumpung semua tiket hotel murah, enaknya jalan-jalan, mumpung masih muda, sehat pula. Gak apa-apa lah, ngapain juga takut, kan ada Tuhan yang menjaga. Doa saya kuat kok, kamu aja kali yang imannya kurang kuat nih. Dan akhirnya begitu dia kena virus corona, baru dia protes. "Tuhan, kenapa Engkau tidak melindungi aku? Kenapa Engkau tidak menjawab doaku?" Siapa bilang Tuhan tidak menjawab? Mungkin Tuhan sudah memberikan pertolongan lewat teman-teman yang mengingatkan, lewat informasi, lewat pengetahuan yang dibagikan. Jadi di saat-saat seperti ini, jangan jadi orang acuh dan cuek. Jadilah orang yang bijak. Dan sikap bijak kita itulah yang nantinya bukan hanya bisa menyelamatkan nyawa kita, tapi juga nyawa orang-orang yang ada di sekitar kita. Be considerate. Be responsible. Hargai juga orang-orang luar biasa yang memang harus tetap bekerja demi kelangsungan hidup kita. Orang-orang luar biasa yang sekarang juga berjuang memerangi corona di garis depan. Para dokter dan tenaga medis yang bekerja pagi, siang, dan malam.
jangan menambah beban mereka dengan sikap sembrono kita. Ini bukan hanya tanggung jawab mereka saja, ini tanggung jawab kita semua. Let's hope for the best, but let's prepare for the worst. Jangan sampai sudah terkapar baru sadar. Lebih baik mencegah daripada menambah korban virus corona. Semua akan baik-baik saja kalau kita sama-sama saling menjaga.